Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan lagi. Kita sudah selesai satu surat kemarin, yaitu surat An-Naml. Kita lanjut lagi di surat sesudahnya, yaitu surat Al-Qasas. Surat yang ke-28 di juz yang ke-20. Kita gambarkan sedikit bahwa surat Al-Qasas ini banyak menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa. Dia diturunkan Makiyah, berarti belum hijrah ya. Nabi belum hijrah ke Madinah. Surat ini menceritakan salah satu nabi Bani Israel yang kisahnya banyak disampaikan di Al-Quran, yaitu Nabi Musa. Merupakan nabi yang membawa kitab Taurat dan termasuk sering kita dengar kisahnya ya. Salah satunya adalah kisah spektakulernya membelah Laut Merah. Nah, di sini akan kita lihat juga bagaimana perjalanan hidup Musa alaihissalam sejak dilahirkan dan dihanyutkan di sungai, malah sampai ke orang yang menjadi diktator saat itu ya, yaitu Firaun. Kemudian sampai besar, sempat terjadi pembunuhan karena Musa berusaha membela kaumnya. Kemudian Musa lari dari kota itu, bertemu dengan calon istrinya, dan Musa bekerja di mertuanya. Nanti kita lihat bagaimana perjuangan Musa, dan perjuangan ini tidak diakui oleh orang Quraisy. Mereka pun tidak beriman kepada Musa. Padahal itu adalah salah satu nabi Allah Subhanahu wa taala dan anak keturunan dari Ibrahim alaihissalam, dari jalur Ishak, bukan jalur Ismail ya. Mari kita mulai di ayat yang pertama surat Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tasin dan mim, hanya Allah yang tahu artinya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah contoh huruf dalam Al-Quran, huruf dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Maka kalau kamu bisa, buatlah Al-Quran itu, kan terdiri dari huruf-huruf. Hingga hari ini tidak bisa dibuktikan ada manusia yang membuat kitab setara Al-Quran hingga hari ini. Beberapa kali berusaha dipalsukan, tetap saja nggak bisa sampai hari ini, karena Al-Quran ada di jutaan manusia ya.
ada di kepala manusia, mungkin ratusan ribu orang yang sudah hafal Al-Quran, bisa jadi jutaan. Jadi kata-katanya ya, di ayat pertama dari Al-Qasas ini, Al-Qasas ini artinya kisah-kisahnya, itu adalah huruf-huruf saja, Qa, Sin, dan Mim. Ini juga membuktikan bahwa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susunannya yang demikian rapi, susunannya yang pas sekali dengan keadaan manusia. Ayat selanjutnya, ayat kedua, surat Al-Qasas. Tilka ayatul kitabil mubin, ini adalah ayat-ayat dari Alkitab yang jelas. Diberitahu bahwa ini adalah Al-Quran. Al-Quran itu jelas, sejelas-jelasnya. Berarti juga tanda-tanda kekuasaan Allah ada di Al-Quran. Dan Al-Quran juga meluruskan kisah-kisah yang disampaikan mungkin oleh orang-orang sekitar kaum Quraisy pada saat itu. Karena di beberapa keyakinan Yahudi misalnya ya, atau ahli kitab pada saat itu ada yang nggak benar terhadap nabi-nabi. Nah, Al-Quran ini turun untuk meluruskan kisah-kisah. Nabi ya nabi, dia manusia, tapi dia tidak melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, atau perbuatan yang maksiat dengan sengaja. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat dari Alkitab, dari Al-Quran yang jelas, yang nyata. Ada di hadapan Quraisy pada saat itu dan ada di hadapan kita hari ini. Al-Quran ada di hadapan kita hari ini. Bahkan kita pegang kalau yang punya Android, setiap hari kita punya Al-Quran. Dan dekat sekali dengan kita sekarang, ada di kantong kita, ada dekat dengan jantung kita. Itu kalau yang Androidnya diinstal Al-Quran. Kalau yang enggak ya install dulu. Karena demikian mudah sekarang. Untuk zaman sekarang Al-Quran bisa ditemui di mana-mana, bahkan di WC pun kalau perlu ada Al-Quran. Tapi jangan buka Al-Quran di WC. Artinya betapa mudah manusia zaman sekarang ya, zaman kemudahan teknologi ini untuk mendapatkan hidayah, dan betapa mudah zaman sekarang, zaman kemajuan teknologi ini untuk mendapatkan kesesatan. Sama mudahnya itu. Cuma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridullahu khairan falyufaqihu fiddin. Kata Nabi, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka akan Allah fahamkan dia tentang agama. Nah itu jadi ciri-ciri orang yang mendapat kebaikan dari Allah, dia berusaha mencari tahu tentang agamanya. Itu ciri-cirinya. Dan repotnya kita ini kadang-kadang melupakan ciri-ciri itu. Yufaqihu fiddin. Dia dimudahkan memahami agama dia. Dia memudahkan memahami syariat yang Allah berikan. Dia dimudahkan memahami bagaimana Rasulullah berjuang di jalan Allah untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan agama. Jadi ciri-ciri orang itu, orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah, dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk memahami agama.
mudah-mudahan warga kampung Asten semua begitu tuh. Bukan cuma kampung Asten, kampung mana saja, seluruh dunia, dari timur, barat, selatan, utara. Kalau perlu di kutub utara sana yang dingin, kita temui orang yang azan. Subhanallah, mudah-mudahan seperti itu. Karena ada sebagian negeri-negeri dingin itu, negeri-negeri yang kadang-kadang siang terus atau malam terus, ya. Cuma beberapa jam aja dia ketemu matahari misalnya, atau cuma beberapa jam saja dia ketemu bulan misalnya, itu ada azan misalnya. Ayat selanjutnya, Nathlu alaika min nabai Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami sampaikan kepada engkau ya Muhammad, kami bacakan kepada engkau ya Muhammad dari sebagian kisah Musa dan Fir'aun dengan benar, bil haqq, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Jadi disampaikan dalam Al-Quran bahwa kisah-kisah Musa disampaikan dengan benar hanya bagi orang yang beriman, yang mau beriman saja. Kalau yang gak mau beriman, dia gak mau dengerin. Biar busa-busa atau mulut orang menceritakan tentang Musa, dia gak mau dengerin, ya. Menceritakan bagaimana di situ ada peranan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan Musa, bahkan dalam pelarian dia keluar kota, bahkan dalam pengejaran Fir'aun di mana pengikutnya sudah bilang kita bakal binasa ini, depan kita udah ada laut, belakang kita Fir'aun, pasti kita matilah semuanya, tamat duet kita. Tapi disitulah ada peran Allah Subhanahu wa taala. Mana Musa tahu bahwa tongkatnya bisa membelah lautan. Ya. Jadi dikabarkan bagaimana kisah Musa dengan benar. Ya. Bahwa di situ ada peranan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Kampung Takwa Asten rahimahullah dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini di Wetan atau di mana tuh, di Asbak, di Gunung Letik Wetan RT 5, insyaallah mendengarkan. Ayat selanjutnya, ayat 4. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun sewenang-wenang di atas bumi, fil ardi, dan menjadikan penduduknya syi'an, terpecah-pecah. Yastad'ifu ta'ifatun minhum, mereka menindas sebagian daripada Firaun menindas sebagian daripada mereka, yudhabbihu abna'ahum, penyembelih atau menyembelih lah anak laki-laki mereka, wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya dia adalah orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini diceritakan begitu zolimnya Fir'aun, ya. Sesungguhnya Fir'aun sewenang-wenang di atas bumi. Di bumi dia melakukan hal yang tidak benar. Ya. Waja'ala ahlaha syi'a, dijadikan penduduknya itu terpecah-pecah. Itu ciri-ciri pemimpin zalim. Penduduknya diadu domba. Ya. Enggak boleh ada satu kata untuk penduduknya. Diadu domba. Ya. Dihancurkan persatuannya. Ya. Ini ciri-cirinya nih, dan itu diamini oleh penjajah kita dulu, David it Impera, ya. David it Impera, pecah belah dan jajahlah, itu ciri-cirinya. Di satu kampung kalau banyak organisasi ini dipecah-pecah nih, ya, ini organisasi ini dipecah, dia sih ngikut itu, padahal dia sesama Muslim tuh.
Sesama muslim di satu kampung terpecah-pecah gara-gara ngikut organisasi A, organisasi B, organisasi C. Entah organisasi apa aja, organisasi massa, organisasi agama, organisasi olahraga, organisasi arisan dan sebagainya. Itu ciri-ciri itu. Ciri-ciri pemimpin yang berusaha menghancurkan satu kaum, dia pecah-pecah. Kalau dipecah-pecah tetap menyatu nggak masalah. Ini dipecah-pecah dia bangga terhadap organisasi. Ya. Setelah dipecah-pecah, salah satu bentuk amal dari perpecahan itu adalah menindas yang satu, mengangkat yang satu yang lainnya. Dia menindas Bani Israel dengan cara apa? Ini penyembelihan. Bayangkan ini, orang ini dibiarkan begitu saja melakukan penyembelihan terhadap anak-anak Bani Israel, membiarkan hidup yang perempuan. Berarti kan semakin lama semakin lemah. Karena anak laki-lakinya semakin lama semakin sedikit. Bakalan habis itu kaum itu. Ya. Saya nggak kebayang kalau Firaun tuh hidup di zaman sekarang. Ya. Itu kena pelanggaran HAM, kemudian mungkin dicerca netizen sana sini itu. Bukan cuma dicerca, mungkin ditarik buat pengadilan internasional. Pada saat itu nggak bisa. Ya. Itu kan sebelum Masehi ya, sebelum Nabi Isa ya. Yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Dia bunuh, dia sembelih anak-anak. Pertanyaannya apakah perilaku Firaun itu mungkin di zaman sekarang? Bisa saja. Caranya apa? Rusaklah semua bentuk-bentuk penghasilan dari kaum muslimin misalnya. Kalau perlu dikorupsi ya. Mestinya dipakai buat makan anak-anak kaum muslimin, tapi dikorupsi sehingga yang tadinya misalnya 1 jadi cuma 1/4. Berarti kan dia bisa membunuh kaum. Makanya kalau kata saya, kalau orang korupsi 1 juta rupiah, berarti dia sudah membunuh satu keluarga. Kenapa? Karena ada satu keluarga yang bisa hidup selama 1 bulan dengan uang 1 juta rupiah. Di Indonesia ya. Ada satu keluarga yang bisa hidup selama 1 bulan dengan punya uang 1 juta rupiah. Berarti kalau seorang yang korupsi ya, mengambil harta rakyat dengan cara nggak benar, itu sama dengan apa? Dengan membunuh satu keluarga. Itu keturunan Firaun kalau bahasa saya, keturunan dari sifatnya ya. Wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi ini. Dan pertanyaannya adalah, kenapa kisah Firaun ini kita harus ulang, kita harus sampaikan ya. Kenapa? Salah satunya adalah banyak orang yang terlena dengan kekuasaan. Kekuasaan ini luar biasa. Ya, makanya kata Nabi, pemimpin yang adil itu jaminannya surga itu. Ya. Pemimpin yang salah ya masuk situlah neraka. Ya. Pemimpin yang adil jaminannya surga dan cobaannya banyak. Ya. Karena kalau orang sudah punya kekuasaan, macam contoh ya. Orang punya motor biasa-biasa saja lah. Ketika orang punya mobil itu berbeda itu. Datang ke satu kampung di Indonesia nih ya, kecuali di luar negeri orang sudah biasa dengan mobil. Ketika dia punya kekuasaan terhadap satu kendaraan, dia berbeda itu ketika jalan kemana gitu, ya. Dia bawa mobil, apalagi mobilnya mereknya yang bagus. Ini contoh aja ya, saya cerita sedikit. Kalau nggak salah pernah saya ceritakan. Ada orang bawa mobil Avanza datang ke satu perusahaan. Ya, perusahaan atau mall ya saya lupa ya. Dia nanya tempat parkirnya di mana. Sebelah sana gitu. Satpam yang ngomong. Kemudian suatu saat dia nyewa mobil jenis mobil mewah apa gitu. Itu baru masuk satpamnya datang kemudian membukakan pintu. Mobilnya jenis mobil mewah ini. Membukakan pintu. Beda ya. Beda ya. Makanya
Ketika orang diberi Allah kemewahan, itu mestinya keimanannya meningkat. Kenapa? Kalau dia nggak meningkat, kemaksiatan dia tambah lebih besar. Makanya orang kaya masuk surga itu pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Dihitung. Orang miskin masuk surga gimana mau dihitungnya gitu. Baju aja dia cuma berapa, makan juga dia susah. Jadi cepat dia masuk surga orang miskin. Tapi orang kaya dihitung satu-satu. Makanya sebelum dihisap, hisap dulu diri kita sekarang. Hitung dulu kekayaan kita dari mana. Hitung dulu kekuasaan kita dipakai buat apa. Jangan seperti Fir'aun, ya, dipakai untuk meningkatkan kekuasaan dia lagi, kemudian melakukan pecah belah terhadap bangsanya. Ini sebenarnya sindiran juga untuk orang-orang Quraisy. Dapat kekuasaan dari mana? Dari itu Masjidil Haram. Dia dapat kekuasaan dari Masjidil Haram, tapi dia berlaku sewenang-wenang. Dia melakukan upaya perbudakan, kemudian dia banyak dosa-dosa jahiliyah yang dia lakukan, ya. Sampai pernah saya sampaikan ada 4 perkawinan di zaman jahiliyah. Ya, 1 yang benar, sisanya nggak benar semua. Dan itu mirip dengan jahiliyah sekarang. Makanya nggak ada yang, kita tidak bisa menafikan jahiliyah itu ada dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Sepanjang mereka tidak mengikuti ridho Allah, itulah jahiliyah. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Kita mengingat lagi ada orang-orang yang zalim, diktator. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.